Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sinta dengan NIM 2410933338. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai linear programming pada mata kuliah penelitian operasional 1. Yang pertama, ada konsep dasar linear programming dan integer linear programming. Linear programming adalah metode optimasi matematis untuk memaksimalkan atau meminimalkan fungsi tujuan dengan mempertimbangkan kendala berbentuk persamaan atau prediksi sama linear. Digunakan saat variabel keputusan dapat bernilai di Lagrange termasuk pecahan. Lalu selanjutnya ada integer linear programming adalah pengembangan linear programming di mana sebagian atau seluruh variabel keputusan harus bernilai bilangan bulat atau integer. Digunakan ketika keputusan tidak dapat berbentuk pecahan. Selanjutnya ada komponen dalam linear programming. Yang pertama ada variabel keputusan yang merupakan simbol matematis yang merepresentasikan besar yang akan ditentukan nilainya untuk mencapai solusi optimal. Yang kedua ada fungsi tujuan, yang merupakan persamaan linear yang menunjukkan sasaran optimasi, memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Yang ketiga ada kendala, yang merupakan batasan matematis yang mencerminkan keterbatasan sumber daya dalam sistem nyata. Yang keempat ada kendala non-negatif, yang merupakan semua variabel keputusan harus bernilai 0 atau positif, atau X1, X2, sampai dengan Xn besar dari 0. Selanjutnya, bentuk standar linear programming. Ada fungsi tujuan, maksimasi per minimasi Z, sama dengan C1X1, ditambah C2X2, sampai dengan Cn/Xn. Selanjutnya ada kendala, A11X1, ditambah A12X2, ditambah sampai dengan A1N/Xn, kecil dari B1. A21X1, ditambah A22X2, ditambah sampai dengan A2N/Xn, kecil dari B2. Lalu ada AM1X1 ditambah AM2X2 ditambah sampai dengan AMN/Xn kecil dari BM. Syarat non negatif X1, X2 sampai dengan Xn besar dari 0. Selanjutnya ada keterangan singkat X1 sama dengan XI sama dengan variabel keputusan, Z sama dengan nilai fungsi tujuan, CI sama dengan koefisien fungsi tujuan, AIJ sama dengan koefisien kendala, M sama dengan jumlah kendala, N sama dengan jumlah variabel. Selanjutnya ada macam-macam solusi dalam linear programming. Yang pertama ada solusi layak, merupakan untuk memenuhi semua kendala sehingga berada dalam daerah yang layak. Lalu solusi tidak layak, itu merupakan melanggar satu atau lebih kendala sehingga tidak bisa digunakan. Lalu ada solusi optimal, solusi layak dengan nilai terbaik pada fungsi tujuan, maksimum atau minimum. Lalu solusi optimal ganda, ada lebih dari satu solusi optimal dengan nilai Z yang sama. Solusi tidak terbatas, nilai fungsi tujuan bisa naik atau turun tanpa batas. Solusi degenerasi, terjadinya saat ada kendala berpotongan sehingga variabel basis bernilai 0. Selanjutnya, macam-macam integer programming. Yang pertama ada pure integer programming, yang merupakan seluruh variabel keputusan harus bernilai integer atau bilangan bulat. Digunakan saat semua keputusan bersifat diskrit. Yang kedua ada mixed integer programming. Sebagian variabel bernilai integer dan sebagian lainnya dapat berupa pecahan atau desimal. Lebih fleksibel untuk situasi campuran. Yang ketiga ada binary integer programming. Variabel hanya bernilai 0 atau 1. Merepresentasikan keputusan ya atau tidak, seperti memilih atau menolak suatu alternatif. Selanjutnya, masuk ke contoh kasus linear programming dan integer linear programming. Yang pertama ada contoh kasus linear programming, yang itu merupakan sebuah perusahaan percetakan di Padang memproduksi brosur dan poster. Keuntungan per unit 15.000 untuk brosur dan 25.000 untuk poster. Kertas tersedia 100 lembar per hari, brosur butuh 1 lembar, dan poster butuh 2 lembar. Waktu produksi 60 jam per hari, brosur 1 jam, dan poster 3 jam. Tentukan jumlah produksi agar keuntungan maksimal. Untuk jawabannya, yang pertama adalah variabel keputusan, X1 sama dengan jumlah brosur per unit. Untuk S2 sama dengan jumlah poster per unit.
Lalu selanjutnya, fungsi tujuan, maksimasi Z sama dengan 15.000 X1 ditambah 25.000 X2. Untuk kendala, X1 ditambah 2 X2, kecil dari 100 untuk kertas. X1 ditambah 3 X2, kecil dari 60 untuk waktu. X1 X2 besar dari 0. Selanjutnya, untuk contoh kasus integer linear programming. Sebuah perusahaan logistik di Jakarta ingin membuka cabang di 3 kota, Bandung, Solo, dan Jogja. Untuk estimasi keuntungannya, Bandung 80 juta, Solo 50 juta, dan Jogja 60 juta. Untuk biaya pembukaan cabang, itu untuk Bandung 55 juta, Solo 30 juta, dan Jogja 45 juta. Total anggaran hanya 100 juta. Setiap kota hanya bisa dipilih atau tidak dipilih. Tentukan pilihan cabang agar keuntungan maksimal. Untuk jawaban, untuk variabel keputusan, X1 sama dengan 1 jika dipilih Bandung, 0 jika tidak. Untuk X2 sama dengan 1 jika dipilih Solo, 0 jika tidak. Untuk S3, 1 jika dipilih Jogja, 0 jika tidak. Untuk fungsi tujuan, maksimasi Z sama dengan 80 X1 ditambah 50 X2 ditambah 60 X3. Untuk kendala anggaran, 55 X1 ditambah 30 X2 ditambah 45 X3, kecil dari 100. X1, X2, X3 pada semua 0, 1. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, linear programming adalah metode optimasi dengan fungsi tujuan dan kendala berbentuk linear. Integer linear programming mengharuskan variabel bernilai integer PIP semua, MIP sebagian, dan BIP 0 atau 1. Komponen linear programming merupakan variabel keputusan, fungsi tujuan, kendala, dan syarat non-negatif. Solusi linear programming terdiri dari 6 jenis. Yang dicari adalah solusi optimal. Lalu, linear programming dan integer linear programming diterapkan luas dalam manajemen produksi, keuangan, dan logistik. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.